Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, terutama aktivitas thalabul ilmi yang mudah-mudahan semuanya senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kajian kita, perkuliahan kita akan berbicara tentang akhlak ya, studi Islam 3 yang bicara tentang akhlak. Dalam pertemuan ini saya ingin membahas tentang akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak itu terbagi dua. Satu akhlak mahmudah, yang kedua adalah akhlak majmumah, akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Dan akhlak ini merupakan perkara yang paling penting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik dan sempurna imannya adalah yang paling bagus dan juga baik akhlaknya. Bahkan akhlak ini bisa menjadi sarana untuk senantiasa memperberat amalan timbangan kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang akhlakul mahmudah dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mahmudah itu bahasa kitanya artinya terpuji, atau juga biasa dikatakan dengan karimah atau mulia. Dia dari kata hamida yahmadu hamdan, fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Ya, dari kata hamida artinya terpuji, mahmudun yang dipuji atau terpuji. Kata mahmud itu satu akar kata dengan kata Nabi kita Muhammad. Cuma kalau Muhammad ini adalah merupakan kalimat superlatif. Dia sulasi mazid ya, yang bertambah satu huruf yaitu tasdid, sehingga memiliki makna superlatif, makna lebih, makna banget, makna banyak, makna sangat gitu. Jadi hammada yuhammidut tamhidan. Ya, isim fa'ilnya Muhammadun, isim maf'ulnya Muhammadun. Artinya Muhammad itu artinya orang yang amat sangat terpuji karena saking banyaknya kebaikannya. Amat sangat mulia karena begitu dahsyat kebaikannya. Jadi kalau kita itu, kalaupun kita terpuji dan kita baik, kita hanya bisa disebut dengan mahmud. Ya, mahmud yang terpuji, hamid yang memuji. Ya, karena kebaikannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau kebaikannya amat sangat banyak, ya, kebaikannya amat sangat luar biasa, itu namanya Muhammad. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, 3 amalan yang paling utama di antara yang utama, menyambungkan dengan yang memutuskan, memberi dengan orang yang kikir, dan memaafkan dengan orang yang menzolimi. Nah, ini namanya mahmud. Dia bukan hanya silaturahim dengan yang suka silaturahim, tapi dia silaturahim dengan yang memutuskan. Dia bukan hanya memberi kepada orang yang memberinya, tapi dia memberi kepada orang yang kikir. Bahkan dia pun tetap merangkul dan memaafkan kepada orang yang menzoliminya. Nah, akhlakul mahmudah amat sangat banyak sekali. Namun dalam kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan tentang beberapa saja dan bagaimana implementasinya akhlak itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, akhlakul mahmudah itu adalah kejujuran. Kejujuran. Jujur ini adalah merupakan perkara yang amat sangat mahal. Bahkan pepatah sering mengatakan kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, ya, alaikum bisidqi, ya, bersikap jujurlah kalian.
Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Bersikap jujurlah kalian, karena kejujuran itu akan menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Jadi sebetulnya kebaikan yang terjadi, kemaslahatan yang terjadi, ini tidak lepas dari sebuah sikap kejujuran yang sekarang amat sangat kita butuhkan. Bahkan negara kita saat ini membutuhkan orang yang jujur, orang yang benar, bukan semata-mata orang yang pintar. Kunu ma'as shodiqin, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Bicara tentang kejujuran, maka kita akan menemukan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang ini diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau. Mungkin kita mengenal dengan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang juhud, waro, dan ahli dalam bidang hadis. Abdullah bin Mubarak yang dikenal dengan Ibnu Mubarak, yang terlahir pada tahun 118 Hijriah. Kita mengenal beliau, kita membaca biografi beliau, tapi mungkin kita lupa siapa orang tua beliau. Tentu ketika disebutkan dengan Abdullah bin Mubarak, Mubarak adalah nama orang tuanya. Tapi kita tahukah siapa orang tuanya Abdullah bin Mubarak? Siapakah Mubarak sebagai orang tua daripada Abdullah ini? Dia adalah seorang budak yang mengabdi kepada tuannya untuk menjaga kebun delima milik tuannya. Dia menjaga kebun delima begitu panjang, begitu lama. Suatu saat tuannya ini ingin mencicipi delima dari hasil kebunnya itu. Maka dia datang ke kebun itu dan dia memerintahkan kepada Mubarak untuk memetik dan memilihkan delima yang manis untuk dicicipinya, untuk dimakannya. Maka Mubarak pada saat itu langsung mengambilnya. Dan saat itu tuannya marah. Ya, dia menampilkan mimik muka yang tidak bersahabat. Karena apa? Karena delima yang diberikan Mubarak itu adalah delima yang masam. Wahai Mubarak, delima ini asam. Aku minta kau ambilkan delima yang manis. Maka Mubarak pun mengambil buah delima yang kedua. Kemudian setelah dicicipi, tuannya itu pun marah kembali. Mubarak, ini masih asam. Ambilkan delima yang lainnya. Dan diambilkan lagi yang ketiga, tetap masih asam. Tuannya begitu marah dan dia berkata kepada Mubarak, wahai Mubarak, berapa lama kau bekerja di kebunku ini? Sudah cukup lama, bertahun-tahun kau menjadi penjaga kebunku ini. Apakah engkau tidak tahu mana delima yang manis dan mana delima yang asam? Mubarak mengatakan, Tuan, betul, aku cukup lama bekerja di sini, menjaga kebun delima ini. Tetapi aku hanya ditugaskan oleh Tuan untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya, bukan untuk menikmati delima, hanya toh aku disuruh untuk menjaga, dan aku bertahun-tahun hanya menjaga, merawat, dan aku tidak berani untuk mencicipi delima yang ada di kebun ini. Si Tuan ini yang tadinya dia marah dan kesal, dia berbalik merasa kagum kepada Mubarak. Dan dia akhirnya mengalihkan pembicaraan. Mubarak, aku memiliki putri. Dan ini adalah putri satu-satunya. Kira-kira menurutmu, sebaiknya kepada siapa putriku itu aku untuk nikahkan? Seperti apa sih calon mantuku dan suami yang baik untuk putriku? Kemudian Mubarak itu memberikan pendapatnya. Tuan, orang Yahudi menikahkan putrinya disebabkan karena harta. Orang Nasrani menikahkan putrinya karena ketampanan, dan kita sebagai Muslim menikahkan putri kita disebabkan karena agama. Jadi jika Tuan memang sebagai Muslim, maka nikahkan putri Tuan kepada seseorang karena agamanya. Terkagum-kagum tuannya Mubarak, pemilik kebun delima itu. Kemudian tuannya itu mengatakan, Mubarak, kau kumerdekakan dan engkau kunikahkan dengan putriku.
Masya Allah, setelah menikahnya Mubarak dengan putri tuannya, lahirlah seorang anak pada tahun 118 Hijriah yang dikenal dengan Ibnu Mubarak atau Abdullah bin Mubarak. Inilah buah dari sebuah kejujuran yang begitu sangat dahsyat. Kejujuran memang pahit di awalnya, tetapi akan terasa manis, menyenangkan, menenteramkan, dan membahagiakan di akhirnya. Nah, inilah selayaknya yang harus dimiliki oleh kita, calon sarjana-sarjana muslim, ya, manusia-manusia berpendidikan dan berpelajar. Kita bukan semata-mata mengandalkan kepintaran, mengandalkan intelektualitas, tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah integritas atau kejujuran. Yang kedua, termasuk akhlakul mahmudah adalah keadilan. Keadilan adalah merupakan barang yang sangat mahal. Jika ada di antara adik-adik mahasiswa semuanya yang menjadi seorang pejabat, yang menjadi seorang pemimpin, atau yang menjadi seorang hakim, maka jadikan keadilan itu sebagai panglima. Sekalipun langit akan runtuh, tetap keadilan harus ditegakkan. Adil adalah merupakan bahasa Arab yang di dalam bahasa kitanya adalah wan usai'in bimahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan zolim adalah sebaliknya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi ketika kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah keadilan. Tetapi ketika kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah kezoliman, lawan daripada keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu mendekatkan kita kepada ketakwaan. Dan juga salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang senantiasa bersikap adil. Adil terhadap anak-anak kita, adil terhadap guru kita, adil terhadap kawan kita, dan adil kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan Allah sebagai Allah Tuhan kita. Jangan sampai sebaliknya, makhluk kita jadikan Tuhan, Tuhan kita jadikan makhluk atau pada posisi makhluk. Nah, inilah salah satunya kenapa kesyirikan itu disebut dengan istilah kezoliman yang sangat besar, karena syirik itu adalah menempatkan makhluk kepada posisi Tuhan dan menempatkan posisi Tuhan kepada posisi makhluk, maka syirik disebut dengan kezoliman yang sangat besar. Yang selanjutnya, akhlak mahmudah juga adalah keberanian, as-syuja'ah, keberanian, punya ilmu, punya kekuasaan, tidak berani, tentu manfaatnya akan terasa kurang. Oleh karena itulah keberanian harus menjadi modal. Karena ciri orang beriman itu adalah berani. Bahkan Rasulullah SAW itu menegaskan atau bersabda dalam satu hadisnya, ada sesuatu yang paling aku khawatirkan nanti di akhir zaman. Bahkan nanti kalian itu di akhir zaman seperti halnya makanan yang dikerumuni orang banyak. Seperti dikerumuni orang-orang lapar. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit atau kami pada saat itu banyak? Kata Rasul, bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada hari itu banyak, tetapi kalian seperti buih di lautan. Kenapa terjadi? Karena kalian memiliki dua sifat, namanya wahn, takut mati, dan juga cinta terhadap dunia. Nah, takut mati. Nah, orang beriman adalah orang yang berani. Ya, qulil haqqo walau kana murran, berani mengatakan kebenaran. Ya, sekalipun itu pahit, ya konsekuensinya bagi dirinya. Tapi yang penting dia bisa mengatakan sebuah keberanian. Ya, dia berani untuk berkata yang benar, ya, di depan seorang sultan yang zalim, seorang pemimpin yang zalim. Jadi keilmuan yang banyak, ya, keilmuan yang luar biasa, ya, kepemimpinan yang ada, tapi tidak didukung dengan keberanian, itu tidak terlalu begitu berfungsi, ya, dan berpengaruh bagi kemaslahatan orang banyak jika tidak ada keberanian di dalam diri kita. Berani dalam arti ketika kita menegakkan kebenaran, menyatakan kebenaran, dan mengungkapkan tentang kebenaran, dan senantiasa kita berpegang teguh terhadap kebenaran itu. Ya, ada pepatah mengatakan, ya, berani karena benar, takut karena salah. Jadi kita takut terhadap sesuatu bukan karena kita pengecut, tapi memang karena kita salah. Sekalipun kita salah, kepada anak kecil pun kita harus takut.
Tapi kalau kita berada di posisi yang benar, sekalipun kepada seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan yang begitu dahsyat, kita pun tetap mampu menyatakan tentang keberanian itu. Yang selanjutnya, bagian daripada akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, ya, yang dicintai oleh Allah, dan ini adalah akhlak yang senantiasa dianjurkan dalam Islam, adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab, memiliki responsibility, memiliki sifat tanggung jawab, bahwa kita adalah sebagai siapa. Nah, jika kita sebagai mahasiswa, kita tanggung jawab terhadap tugas-tugas kemahasiswaan kita. Kita tanggung jawab terhadap dosen. Kita tanggung jawab terhadap orang tua kita. Jangan sampai kita justru berangkat dari rumah dalam rangka kita untuk kuliah, ya, kita minta uang, kita minta ongkos, ya, kita pamitnya untuk kuliah, tetapi yang terjadi adalah kita apa? Kita malah bolos. Kita malah bukan masuk ke kampus, ke kelas, malah kita kadang-kadang jalan kemana-mana. Ini namanya pribadi yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebelum kita diamanahi tanggung jawab yang lebih besar, maka kita harus memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, kita harus memiliki tanggung jawab. Bahasa lain tanggung jawab adalah amanah. Kita amanah, ya, terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, oleh dosen, ataupun oleh siapapun kepada kita. Terlebih kita harus amanah dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, yang termasuk daripada akhlakul mahmudah adalah kedermawanan. Ya, dermawan ataupun yang biasa disebut dengan orang yang dermawan, orang yang baik, ya, lawan daripada kata bakhil. Ya, orang dermawan. Jadi ada satu riwayat mengatakan, ya, man kana lahu malun fatasaddaq bimali. Kalau kita punya harta, silahkan kita bersedekah dengan harta kita. Kalau kita punya kekuatan, man kana lahu quwwah fatasaddaq biquwwatihi. Kalau kita punya kekuatan, tidak punya harta, punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaga kita. Wa man kana lahu ilmun fatasaddaq biilmi. Tidak punya harta, tidak punya kekuatan, tapi punya ide, punya pemikiran, punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu kita. Jadi intinya adalah dermawanlah, baik kita dengan perkataan, pemikiran, tenaga, terlebih kalau kita memiliki harta, kita dermawan dengan harta. Karena pada prinsipnya harta yang kita miliki adalah bukan milik kita secara mutlak, tapi dia adalah titipan Allah yang akan ditanyakan dari mana kita mendapatkan dan kemana kita belanjakan. Inilah barangkali 5 dari pada akhlakul mahmudah. Akhlak yang terpuji, yang kalau kita senantiasa ada di dalam diri kita, menghiasi diri kita, maka kita akan terlihat indah dan terlihat baik di hadapan masyarakat orang lain, terlebih nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang paling berat dan bisa memberatkan terhadap timbangan amal kita selain daripada akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa semuanya mampu mengimplementasikan 5 akhlak ini: kejujuran, keadilan, keberanian, tanggung jawab, dan juga kedermawanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.